Dan salam sejahtera bagi semuanya. Oke Ibu Bapak, gimana sudah siap video conference ini? Oke. Oke, ini Bapak Ibu kelihatannya karena ilmunya ini sejak dari perguruan tinggi dulu sudah dapat, kelihatannya enaknya tanya jawab ini ya, kelihatannya ya. Ada yang lupa, Pak, perlu diulang. Ada yang lupa. Ibu Bapak kan sudah membaca modulnya toh? Modulnya belum dibuka, Pak. Kalau belum dibuka, barangkali mungkin Bapak bisa menjelaskan definisi dari motor 4 tak. Tolong Ibu Bapak jelaskan definisi dari motor 4 tak. Oke, ini salah satu, silakan disebutkan pengertian dari motor 4 tak. Ya Pak. Enggak Pak, salah satu maju di dekatnya kamera. Yang Turen gimana Turen? Ini Pak, ini bisa jawab Pak, Turen Pak. Singosari ada Pak yang mau menjelaskan. Oke. Monggo Pak. Ya maksudnya ya. Madulnya kemana? Sana? Begini ya. Pak kurang mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Saya nama Pak Naryo dari SMK Muhammadiyah 1 Panjit. Saya mau mencoba menjelaskan tentang motor 4 tak. Ya. Definisinya, motor 4 tak adalah suatu motor yang memerlukan jalan siklus 2 kali putaran motorcycle, kemudian 4 kali gerakan piston. Nah, dalam siklusnya itu ada beberapa langkah, yaitu langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah. Begitu Pak. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, lanjutannya. Saya yakin di tempat Bapak banyak engine stand atau mobil 4 silinder ya. Pada putaran mesin 3000 rpm, pada putaran mesin 3000 rpm, dalam 1 menitnya katup isapnya buka berapa kali Pak atau Ibu? Kalau mengerti definisi 4 tak, saya kira jawaban ini tidak sampai 1 menit ini. Saya ulangi, pada mesin 4 silinder, 4 tak yang banyak di sekolah Bapak Ibu, pada putaran mesin 3000 rpm, dalam 1 menitnya berapa kali katup isap buka? 1.500 Pak. Ada yang 1.500, ada yang menjawab 750. Oke Ibu, kira-kira jawabannya kok demikian, gimana kira-kira hitung-hitungannya kira-kira? Yang 1.500. Baik, 1.500. Saya 1.500. Jadi Pak, kalau semua 4 tak itu jumlah silindernya 1 Pak ya. Maka dalam satu siklusnya, maka yang namanya katup isap akan bergerak cuma 1 kali. Padahal dalam satu siklus bukan 2 kali putaran motorcycle. Nah, kalau 3000 rpm, ya maka 3.000 bagi 2, ya, sehingga terjadi 1.500 gerakan itu bisa bergerak. Selama itu berarti itu Pak maksudnya. Oke Pak.
Ya, nanti mohon yang jawab bisa mendekat supaya sama-sama kita kenal. Oke, gimana Ibu tadi sudah mengerti hitungannya? Benar atau salah? Enggak Pak, di depan dijelaskan perhitungannya Pak. Terima kasih, penjelasan saya seperti ini. Jadi kalau satu siklus itu satu kali katup itu terbuka, berarti kan ada 4 siklus, berarti 3000 dibagi 4, berarti 750. Karena pistonnya itu ada 4, berarti dikali 4 kembali lagi ke 3000. Terima kasih. Oke Pak, atau mungkin begini, 1 menit kan 3000 RPM. Ya, 1 menit kan 3000 putaran. Ya, 1 putarannya berapa kali katup isap buka mesin 4 silinder? 1 kali. Ya. 1 kali. Kalau 1 putarannya 1 putaran poros singkol berapa kali katup isap buka? kalau masih Yang 1 kali katanya jawabannya kan belum betul. Oke Pak, mungkin saya lanjutkan. Ingat di mesinnya Bapak Ibu yang ada di sekolah itu kan mesin 4 silinder. Kalau rotor berputar 1 putaran kan ada 4 kali pembakaran. Ya. Berarti poros singkol berputar 2 kali, ada 4 kali pembakaran atau 4 kali katup isap buka. Berarti kalau 1 putaran poros singkol ada 2 kali katup isap buka. 1 putaran poros singkol ada 2 kali katup isap buka. Berarti kalau 3000 RPM 1 menitnya 3000 putaran, berarti 3000 kali 2 atau Pak? Berarti 6000. Betul? Ini adalah nanti Bapak Ibu kalau mau ngecek siswa mengerti definisi 4 tak, caranya adalah demikian. Karena definisi yang ada yang kita pelajari mulai dari ST, STM sampai perguruan tinggi memang betul. Tapi itu ingat hanya untuk 1 silinder. Ya, kalau 4 silinder, ya tidak seperti itu. Karena 4 silinder di kebanyakan mesin di tempatnya Bapak dan Ibu, rotor berputar 1 kali, rotor pengapian, itu kan ada 4 kali pengapian, atau 4 kali katup buang buka, atau 4 kali katup isap buka. Itu terjadi dalam 2 putaran poros singkol. Jadi 2 putaran poros singkol untuk motor 4 tak, untuk motor 4 silinder sama dengan 4 kali pengapian, sama dengan 4 kali katup isap buka, sama dengan 4 kali katup buang buka. Berarti 1 putaran poros singkol sama dengan 2 kali pengapian, sama dengan 2 kali katup isap buka. Itu kalau 1 kali putaran. Kalau 3000 putaran, berarti dikalikan 2 kan? Nah, itu saya kira nanti caranya Bapak Ibu mengecek apakah siswa atau peserta didik sudah dapat mengerti dengan baik tentang definisi motor 4 tak. Jadi yang sering dihafalkan itu adalah untuk 1 silinder. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan.
Nanti kalau sudah tuntas kita menginjak ke hal berikutnya. Silakan dari Turen, dari Malang, dari Singosari dan dari Panjen silakan. Yang tanya bisa mendekat. Nanti kalau tidak tanya, saya yang tanya. Monggo Pak, ada pertanyaan mungkin? Belum ada Pak, Singosari belum ada pertanyaan. Oke, berarti Ibu jawaban saya tadi sudah dimengerti Ibu ya? Gimana Pak? Jawaban saya tadi, yang saya jelaskan tadi sudah bisa dimengerti atau belum? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, terima kasih. Sekarang Bapak dan Ibu, apa bedanya motor dan mesin? Kita di buku-buku sering membaca motor, terus di bengkel sering mendapatkan istilah mesin. Apa bedanya motor dan mesin di dalam dunia otomotif? Silakan dari Turen. Mendekat ke kamera, Pak. Dari Turen, monggo ke dekat kamera. Apa bedanya motor dan mesin di dunia otomotif? Bedanya kalau motor itu hanya satu komponen itu aja, jadi satu bagian komponen mesin. Kalau mesin itu terdiri dari banyak komponen, termasuk bisa jadi salah satunya adalah motor. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Kami akan menjelaskan Bapak dan Ibu, di dunia otomotif, di buku-buku biasanya tertulis dasar motor, atau kadang-kadang motor bakar. Tapi kalau di bengkel, mesinnya rusak, yang kita dengar itu, jarang orang mengatakan motornya rusak. Kita harus ingat definisi aslinya Bapak dan Ibu, aslinya adalah internal combustion engine. Ya. Aslinya kan internal combustion engine. Itu kalau diterjemahkan di buku ya, motor bakar atau motor bakar dalam. Jadi di buku biasanya motor bakar atau bahkan hanya motor saja. Jadi sekali lagi, motor bakar atau kadang-kadang motor saja adalah terjemahan dari internal combustion engine. Terus kalau di bengkel, orang menyebutnya pada kendaraan mesinnya rusak, itu artinya sebenarnya adalah engine-nya rusak. Jadi istilah motor bakar di buku-buku itu sama dengan istilah mesin atau engine yang ada di bengkel-bengkel. Ini kita tidak mengatakan benar salahnya, tapi yang terjadi di masyarakat demikian. Ya, jadi motor bakar sama dengan mesin kendaraan kalau di bidang otomotif. Gimana Bapak dan Ibu? Oke ya, jelas ya. Jadi kita sekali lagi harus ingat kata aslinya. Meskipun kita tahu ada kerancuan, karena kalau mesin bubut di bahasa Indonesia, ya itu kan sama-sama mesin. Meskipun sebenarnya itu aslinya adalah lead mesin, ya. Tapi itulah yang terjadi di otomotif. Jadi internal combustion engine sama dengan motor bakar, bahkan sama dengan motor, sama dengan mesin kendaraan atau mesin mobil atau mesin sepeda motor.
Oke, berikutnya Bapak dan Ibu. Di tayangan ini kan ada penggolongan motor bakar. Pembentukan campuran bahan bakar, jadi yang pertama ini berdasarkan pembentukan campuran bahan bakar. Yang dimaksud pembentukan campuran bahan bakar ini apa? Mohon dari Panjen atau dari Singosari, tadi kan dari Turen tadi. Dapat mendekat ke kamera untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembentukan campuran bahan bakar. Silakan juga lihat di bahan tayang. Ya. Pembentukan campuran bahan bakar yaitu pencampuran antara bahan bakar dengan udara yang akan disemprotkan pada ruang bakar untuk karburasi, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jawabannya bagus. Jadi pembentukan campuran bahan bakar ini artinya adalah kalau motor bensin atau mesin bensin yang masuk ke silinder ini sudah berupa campuran. Berarti campurannya berada di luar silinder. Kalau motor diesel yang dihisapkan hanya udara. Berarti pembentukan campuran bahan bakar dan udara berada di dalam silinder. Berada di dalam silinder. Oke, dan seterusnya, dan diantaranya perlu kita jelaskan, penggolongan dari sisi gerakan torak, yang kebanyakan di kita itu toraknya adalah torak yang bergerak Oke, mohon maaf ini ada sedikit trouble Bapak dan Ibu. Jadi sistemnya yang dari Telkom ini ternyata masih kurang canggih. Kata Pak Wahyu. Suaranya. Oke, Pak ya. Jadi kalau dari sisi gerakan torak, yang kebanyakan mesin kita punya itu toraknya kan bergerak maju mundur atau dikenal dengan translasi. Tapi juga ada mesin yang gerakan toraknya rotasi atau dikenal dengan rotary engine atau motor bangkel. Ini dalam prakteknya di masyarakat, kalau yang gerak translasi saya kira hampir semuanya, yang gerak rotasi ini ada itu pada Mazda RX, Mazda RX 7 atau 8, dan di VDC mesinnya ada. Nanti kalau pengen jelas bisa melihat yang ada di VDC. Terus berikutnya seperti pada bahan tayang, penggolongan berikutnya adalah berdasarkan susunan silinder. Ini kelihatan mesin sebaris 6 silinder, mesin atau motor bentuk V 8 silinder, dan mesin bentuk boxer 6 silinder. Nah, bentuk boxer ini biasanya kalau di bahasa Inggris ini istilahnya opposite engine. Cuma di Indonesia ini tidak tahu namanya apa, tapi biasanya banyak orang juga mengatakan motor boxer. Ya. Oke, Bapak Ibu, berikutnya mohon dijelaskan yang dimaksud dengan perbandingan kompresi. Mungkin Bapak dan Ibu dari Panjen atau dari Singosari. Perbandingan kompresi itu yang dimaksud perbandingan kompresi itu apa? Monggo ke depan, Pak. Perbandingan kompresi adalah suatu perbandingan yang didapat dari suatu volume laka torak dan dibandingkan dengan volume ruang bakar. Terima kasih. Ya, oke. Jadi perbandingan kompresi adalah perbandingan volume di atas torak saat torak di TMB
Contoh di bahan tayang ini, jadi perbandingan antara volume di atas torak, volume keseluruhan saat torak ditembe dengan volume di atas torak saat torak di TMA. Ini adalah perbandingan kompresi. Terus yang saya tanyakan, Bapak dan Ibu, kalau di luaran banyak mobil yang tulisannya misalnya merek tertentu, terus berikutnya ada tulisan 2.4, itu maknanya apa? Ya, ada mobil yang tulisannya katakanlah merek tertentu terus 2.4, itu maknanya apa? Monggo salah satu bisa menjawab. Ya. Untuk 2.4 itu isian volume dari 2.400 cc. Terima kasih. Ya, mungkin kalau untuk siswa jawaban tadi betul, tapi 2.4 artinya adalah 2,4. 2,4 apa? 2,4 liter. 2,4 liter sama dengan 2,4 desimeter kubik, sama dengan 2.400 cm kubik atau 2.400 cc. Oke, jadi yang dimaksud 2,4 adalah volume mulai dari TMB ke TMA, ya, mulai dari TMB ke TMA. Oke, berikutnya tadi kan tentang perbandingan kompresi kan sudah tahu rumusnya, sudah dijelaskan, ya. Sekarang pada saat langkah isap, ya, itu sebelum piston bergerak dari TMA, kira-kira berapa tekanan campuran yang ada di saluran masuk atau intake manifold ke engine? Berapakah besarnya tekanan campuran sebelum masuk ke ruang bakar atau yang ada di intake manifold? Monggo jawab bisa dijawab berapa besarnya. Terserah dari mana, dari Panjen boleh, dari Turen boleh, dari Singosari boleh. Berapa besarnya tekanan campuran pada saat awal langkah isap atau yang berada di intake manifold sebelum masuk ke ruang bakar? Dipersilahkan. Coba. Oke, dari Singosari monggo yang banyak ini. Yang mau jawab? Berapa besarnya tekanan campuran bahan bakar dan bensin sebelum masuk ke ruang bakar, sebelum atau awal langkah hisap? Monggo dari Singosari yang banyak ini. Sebutkan namanya Pak ya, namanya. Namanya Tony Kusugarto dari SMK Almari. Tekanannya yaitu 0 Pak, 0 kilogram sentimeter persegi. Karena belum ada hisap. Itu tekanannya kan sama dengan tekanan atmosfer Pak. 1 berarti Pak. 1 atau 0 atau 1 Pak? 1 Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke.
Mungkin ini juga kita jelaskan Bapak dan Ibu, 0 dan 1 itu kalau keliru itu fatal. Oleh karena itu nanti dengan siswa mau dijelaskan tekanan atmosfer itu absolut ya, tekanan absolut sama dengan 1, kira-kira 1 ya. Tapi kalau kita bicara teknik, Bapak tadi sudah betul menyebutkan tekanannya 0, itu adalah tekanan teknik. Tekanan teknik ini adalah tekanan-tekanan yang biasanya ada pada alat-alat teknik, misalnya tes tekanan kompresi atau tes tekanan untuk pompa ban. Oke ya Bapak Ibu ya, jangan sampai keliru. Tekanan atmosfer berapa? Secara teknik tekanannya adalah 0. Secara tekanan mutlak adalah 1. Jadi pada saat awal langkah isap, tekanan yang diintik itu adalah 0 tekanan tekniknya. Jadi bukan 1 Pak ya, harus jelas ya. Oke. Sekarang tadi kan, oke mungkin ada pertanyaan di sini tentang tekanan, silakan. Kalau tidak ada, Ada Pak, ada yang bertanya. Oke, silakan. Namanya Mas. Nama saya Pak Dario, dari SMK Muhammadiyah Panjen. Nah, tentang penjelasan dari tekanan 1 atmosfer dan 0 secara teknik tadi Pak. Yang digunakan kira-kira untuk menjelaskan nanti ke siswa, itu kira-kira tekanan secara teknik atau tekanan atmosfernya Pak. Terima kasih Pak. Oke, sebenarnya dua-duanya bisa. Artinya kalau kita pakai satuan yang mutlak, kita harus ngomong mutlak terus. Tapi kalau ngomong tekanan teknik, harus ngomong tekanan teknik terus. Soalnya kalau nanti kita ngomong tekanan mutlak 1, sementara ngukur tekanan kompresi misalnya 11 bar. Bapak ngomongnya kan berapa tekanan kompresinya? 11 bar. Ini kan enggak sesuai. Jadi pada saat awal langkah isap ngomongnya 1 atmosfer, sementara pada saat ngetes kompresi ngomongnya tekanan teknik. Jadi sebaiknya kalau secara teknik, karena kita pakai alat ukur teknik, adalah pakai tekanan teknik, yaitu awal langkah isap tekanannya setara dengan tekanan atmosfer, yaitu 0 bar. Tapi nanti kalau diinjeksi Bapak dan Ibu, itu ada pengukur tekanan. Di sana satuannya bukan tekanan teknik, tapi tekanan mutlak. Oke ya. Iya Bapak Ibu ya. Jadi supaya nanti konsisten. Karena kalau tidak, nanti menjadi bingung. Ya. Oke, perhatikan di gambar ini. Pertanyaannya pada saat langkah isap, mengapa campuran bensin dan udara kalau di motor bensin atau kalau diesel, mengapa udara dapat masuk ke silinder pada saat langkah isap? Oke, ini tayangan tidak muncul, tidak apa-apa, sambil nunggu ini masalah teknis. Pertanyaannya, mengapa pada saat langkah isap, kalau untuk motor bensin, campuran bensin dan udara dapat masuk ke silinder? Mohon dijawab. Monggo Pak yang mau menjawab. Bu, mungkin ibu-ibunya. Bapak terus tidak apa-apa. Karena yang paling